Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqin wal wafa. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita nikmat siang dan malam. Dan tanpa kita sadari nikmat Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita walaupun kadang kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita kelak dengan kita digolongkan termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Terus yang ketiga, makasih banyak buat semua teman-teman yang jomblo-jomblo bisa bilang ini. Karena menurut saya jomblo itu salah satu kaum yang istimewa di mata Allah. Karena ujiannya berat. Terutama jomblo yang baru diputusin. Banyak yang dan belum bisa move. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau hidupnya mudah, sebetulnya ada cara yang lebih mudah buat hidup daripada kalau kita jadi orang kaya. Walaupun jadi orang kaya bukan hal yang dilarang dalam agama. Toh sahabat-sahabat juga banyak yang kaya, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata ada yang lebih memudahkan kita buat hidup selain jadi orang kaya. Kan kenapa orang pengen kaya supaya hidupnya jadi mudah kan? Apa-apain gampang. Apalagi ngelamar cewek kalau udah mapan kan lebih mudah tuh. Datang dengan penampilan yang meyakinkan, walaupun mobilnya rental. Datang bawa bagian sport, bawa Alphard juga kalau di Jakarta itu ada yang rental. Daripada kita datang dengan naik angkot, di Jakarta berangkot ya, ada angkot. Pasti pertanyaan standar dari calon mertua itu setelah nama, alamat, segala macam yang paling standar apa? Kerja. Kalau kita bilang nggak punya kerjaan, dia akan nanya, terus kamu ngasih makan apa buat anak saya? Nasi ya, masa mau makan yang lain? Makan hati. Siapa yang ngasih makan anak saya yang nafkahin dan seterusnya? Artinya jadi orang kaya itu sesuatu yang kadang memudahkan hidup kita, tapi nggak selalu kayak gitu. Banyak banget orang yang kaya tapi susah. Dan saya kenal beberapa teman-teman yang sukses secara finansial, sukses secara bisnis, tapi ternyata dia menyimpan banyak masalah. Saya jalan sama dia berdua, naik mobil dia, mobil mewah lah. Harga di atas 700 juta. Saya pas naik mobil dia tuh langsung merasa ngantuk, selalu nyaman. Nggak ada goncangannya, terus AC-nya enak, suara sound musiknya lembut, lalu baik gitu, jadi ngantuk. Pas saya naik mobil dia, santai, nyaman, dia jalan, tiba-tiba dia curhat. Dia bilang, saya cemburu sama Ustadz. Hah? Cemburu gimana? Ya saya melihat Ustadz kayaknya hidupnya anteng, nyaman, santai, nggak ada masalah. Pasti tidurnya juga kayak Ustadz. Iya sih, udah nikah soalnya. Saya bilang, memangnya kamu enggak? Bukannya kamu udah sukses, punya mobil, punya rumah, usaha bisnis tuh luar biasa. Kayaknya kamu tuh udah dapat semua yang kamu pengenin. Kata dia, enggak Ustaz. Semua yang Ustaz lihat itu hanyalah topeng. Cuma casting doang. Semua yang Ustaz lihat itu justru masalah saya.
Semua harta dan kesuksesan itulah yang membuat saya dapat masalah. Apa masalahnya? Saya terjebak dalam kehidupan yang hedon, kehidupan yang terlalu materialistis, sehingga saya nggak ngedapatin bahagia. Orang kedua juga kayak gitu, curhat cemburu sama saya, yang katanya biasa-biasa aja hidupnya nggak ada masalah, karena dia justru saking ambisi dengan usaha yang berkembang, terjebak dalam hutang yang nggak sedikit. Ada teman saya sebelum hijrah hutangnya 47 M, dan itu duit semua. Mereka 47 miliar. Ada lagi yang hutangnya 25 miliar. Pokoknya di atas 10 aja. Sehingga dia nggak sanggup membayar hutang, dikejar-kejar debt collector, hidupnya nggak nyaman, jual aset belum laku. Artinya mungkin dia punya kekayaan, tetapi dia nggak bahagia. Ini berarti ada orang yang punya sesuatu yang dicari orang banyak untuk bahagia, padahal dia yang udah punya nggak bahagia-bahagia. Dan ini disadari banget teman-teman oleh sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia sadar banget bahwa kekayaan itu justru kadang jadi ujian. Sehingga Abdurrahman bin Auf itu sering sedih gara-gara kaya. Cuma kan Abdurrahman nggak terlalu repotkan ya. Kayanya tuh kaya beneran, bukan kaya kredit. Jadi benar-benar kaya. Tapi dia juga sedih. Ditanya sama temennya, Abdurrahman, kenapa kamu kok sedih banget? Ya, saya kaya. Kayaknya sedih. Kalau kita kan ya ini belum punya kerjaan, hari ini belum dapat hasil apa-apa, nggak punya duit, belum makan, sedih wajar ya. Ini kenapa kamu sedih? Ya ini saya mikir gimana cara biar bisa miskin. Pengen miskin bukan pengen kaya, takdirnya kaya, tapi pengennya miskin. Kita pengennya kaya, takdirnya ya gitu lah. Sama kayak orang udah punya pasangan. Kalau dia menikah jomblo aja, yang jomblo pengen banget nikah gitu kan, yang udah nikah nyesel, kenapa saya nikahnya sekarang gak dari dulu. Yang belum nikah pengen, artinya ada banyak hal yang kita pikir itu bisa membahagiakan kita, ketika kita udah dapat ternyata enggak. Mungkin sebentar ya, kayak saya dulu awal-awal hijrah ke Bandung, sekitar 10 tahun yang lalu. Saya berpikir, kalau tinggal di Bandung pasti kayaknya seru nih, kota yang ramai. Tinggal pertama banget saya tinggal di Bandung tuh ngontrak di sebuah rumah dekat pembuangan sampah. Jadi ada sebuah spot pembuangan sampah, saya tinggal di sebelahnya. Sehingga kalau misalnya musim hujan, itu aroma sampah itu lumayan untuk mengusik selera makan. Terus banyak binatang-binatang melata gitu masuk dalam rumah. Kalau hujan pasti banjir karena selokan itu ketutup sama sampah awal yang saya berpikir ternyata nggak senyaman yang saya bayangin tinggal di Bandung. Mungkin kalau saya dapat rumah kontrakan yang lebih layak, saya akan bahagia. Mungkin nih. Tahun kedua pindah ke kontrakan yang lebih layak di sebuah gang, tapi udah nggak di dekat pembuangan sampah. Karena dia kan banyak tetangga-tetangga yang kadang-kadang memang nggak pengertian. Pagi-pagi udah dangdutan kenceng. Padahal genre saya kan bukan dangdut, reggae. Jadi beda genre gitu. Anak reggae dengan dangdut. Akhirnya jogetnya jadi tanggung kan di sini. Ya, mikir lagi, kalau misalnya saya tinggal di sebuah rumah yang mungkin jauh dari tetangga di komplek akan bahagia. Tahun kedua, ketiga, pindah lagi ke sebuah rumah, masih kontrakan, tapi tidak terlalu sempit kayak gang yang pertama. Alhamdulillah dikasih rezeki bisa beli mobil. Waktu itu saya lagi usaha mobil, jual beli mobil bekas. Cuman mobil saya karena jualnya beli satu mobil dijual lagi masih kecil ya, baru beli satu jual masih nitip di rumah tetangga yang jalan raya nggak bisa masuk gang. Bikin lagi pengennya punya garasi sendiri. Pindah lagi ke rumah yang ada garasinya, tapi tiap tahun bayar kontrakan. Kayaknya nggak nyaman juga nih. Kalau bisa beli rumah sendiri sepertinya bisa bahagia. Terus aja kayak gitu, punya rumah sendiri, pikir lagi, kayaknya rumah saya ini
memang ada garasinya, cuman security-nya nggak seketat yang di komplek A. Akhirnya cari, bisa nggak ya tinggal di situ yang kalau orang keluar masuk nggak gampang, sehingga kita nyaman. Dan tetangganya tuh sendiri-sendiri, nggak saling ngomongin kepada tetangga. Dan akan pernah selesai mencari bahagia kalau kita menentukan kebahagiaan kita itu pada makhluk, nggak akan pernah selesai. Kita hanya berpikir mungkin bisa bahagia, pas udah dapat ternyata gitu-gitu doang. Mungkin bisa bahagia, pas udah dapat ternyata nggak seperti yang kita bayangin. Termasuk pasangan juga kayak gitu. Kalau kita mensyaratkan bahagia buat saya itu kalau ceweknya itu Korea tapi berhijab. Mau berharap Korea banget ya, gimana gitu ya, mungkin belum masuk Islam, tapi berharap Korea tapi berhijab. Nemu nih, ternyata saking dia Koreanya cantik, berhijab, banyak yang lain. Dan dia orangnya kayak gaul gitu, temennya sama siapa aja, followersnya banyak, bikin kita gak nyaman juga kan ya. Bukan kita doang yang nge-like postingan dia, yang nge-like itu banyak banget, bisa ribuan. Jadi kita harus berlomba dengan cowok-cowok lain untuk jadi first liker. Itu kita posting, selain kata dia enggak, teman gue yang first liker. Oh, benar kan? Ternyata enggak bahagia juga. Berharap kayaknya ini kalau yang hafal di 30, saya akan bahagia 5 sholat. Tetap aja pas sholat yang dia imami, suratnya Al-Ikhlas. Oh mungkin kalau orangnya kayak gini akan lebih dewasa kayak gitu dan seterusnya. Kalau kita berharap bahagianya kepada makhluk, kecewanya itu mungkin banget. Berharap bahagianya itu kepada materi, kecewanya itu mungkin banget. Terus apakah kita tidak perlu mencari materi? Perlu. Tapi jangan melibatkan hati kita, nggak boleh baper. Kerja, tapi nggak boleh baper. Cari jodoh, ngelamar, boleh, tapi nggak boleh baper. Bapernya ke siapa? Ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melibatkan perasaannya ke Allah, karena Allah nggak mungkin kecewain hambanya. Kalau makhluk mungkin banget, kenapa bisa gitu? Memangnya semua orang jahat, enggak, orang baik juga bisa kecewain kita, karena dia makhluk. Orang paling baik, paling soleh sekalipun, kadang-kadang nggak bisa memuaskan kita, karena dia makhluk. Dia bisa aja ngecewain kita bukan karena dia jahat, bukan karena dia ngelakuin sesuatu yang sengaja, tapi dia bisa ngecewain kita justru karena dia nggak sengaja, atau justru karena dia terlalu baik, atau justru dia terlalu polos dan seterusnya. Ternyata ngumpulin harta aja belum tentu bisa bahagia. Abdurrahman bin Auf sering sedih karena jadi orang kaya. Gimana ya dia bisa miskin banget buat sedekahin semuanya, datang lagi berkali-kali lipat. Kok datang lagi sih jadi kayak gini? Jadi kaya khawatir. Ada saldo masuk. Abdurrahman, alhamdulillah nih transaksi kemarin di Syam, di Suriah kan dia jualan di Suriah, di Yaman, di Mesir. Transaksi di Syam kemarin sekitar 100 M. Wah, ketemu lagi nih duit. Gitu. Udah, sedekain aja, istri Nabi masing-masing dikasih 21 miliar. Nabi meninggal, kan Nabi warisannya sedikit. Sehingga Abdurrahman bin Auf ngasih hadiah buat istri-istri Nabi satu orang 21 miliar. Karena istri Nabi itu nggak boleh lagi nikah setelah Nabi wafat. Istri beliau di dunia adalah istri di surga. Jadi nggak boleh lagi menikah. Abdurrahman yang lain dikasih satu orang 21 miliar. Bayangin ya, 210 miliar. Berharap jadi orang miskin. Tetap aja kaya. Nabi juga kayak gitu, sampai Nabi berdoa jadi orang miskin. Kayaknya ini satu-satunya doa yang gak bakalan kita baca. Ada yang pernah minta jadi orang miskin? Tapi kita gak berani, karena apalagi lagi tahajud, hujan pula malam Jumat. Doa ya Allah, saya pengen jadi orang miskin, kan ijabah banget tuh. Pagi-pagi hilang satu-satu. Nabi itu berdoa jadi orang miskin, ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Coba yang berani ikut sunnah yang kayak gini. Ini sunnah yang luar biasa nih. Walaupun nggak wajib diikutin, kita nggak sesoleh Nabi. Kadang-kadang pemikiran nakalnya orang yang kurang yakin sama Allah tuh gini. Kenapa ya? Saya kalau berdoa itu Allah nggak mengijabah. Coba kalau kita berdoa Allah nggak mengijabah doa kita, coba minta miskin.
Kenapa giliran minta miskin kita yakin Allah mengijabah? Giliran minta kaya kita ragu sama Allah, gitu kan? Ya Allah, saya pengen jomblo seumur hidup, berani nggak? Berani nggak kalau gitu teman-teman? Kenapa nggak berani? Karena takut Allah mengijabah. Terus kenapa kita nggak takut Allah mengijabah doa yang baik? Saya nggak mau minta jodoh, kenapa takut diijabah? Kenapa nggak gitu? Karena kita satu sisi yakin kepada Allah hanya hal yang negatif, giliran yang positif nggak yakin sama Allah. Coba kalau emang kita benar-benar yakin sama Allah nih, benar-benar kita ragu sama Allah nih, doa aja nih sekalian yang jelek-jelek kan kita ragu sama Allah. Ya Allah, biarin aja saya sakit terus-terusan. Wah, kalau dijawab gimana? Ya kalau kita yakin dijawab, tapi nggak minta yang baik-baik kan gitu ya. Kenapa pas kita berdoa yang baik-baik, kita bilang Allah nggak mengijabah doa saya, sia-sia aja saya berdoa. Kalau sia-sia itu sekali aja berdoa yang jelek. Ternyata kita nggak berarti sebetulnya fitrah kita beriman. Berarti sebetulnya kita yakin sama Allah. Cuman selama ini agak egois gitu, nggak mau mengakui kebaikan Allah. Bukti kita yakin, kita nggak berani. Kita yang jelek-jelek ke Allah, berarti kita sebetulnya yakin. Terus kenapa kita nggak mengatakan yang baik-baik ke Allah? Itulah egoisnya manusia. Innal insan la zalumun kafar. Manusia itu zalim sama Allah dan egois. Nabi itu berbagi tuh teman-teman. Walaupun saya sendiri yang ngomong kayak gini nggak pernah berdoa kayak gitu. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Emang jadi orang miskin itu kurang beruntung? Enggak juga. Dalam Islam itu beruntung dan rugi, udah diukur dari materi. Sehingga ada istilah di kita berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Siapa yang kurang beruntung? Yang itu apa? Enggak. Dalam Islam, orang miskin itu tidak disebut sebagai orang yang gagal, orang kaya tidak disebut sebagai orang yang sukses. Walaupun di zaman Nabi, orang kaya dan miskin ini saling cemburu. Yang kaya cemburu kepada yang miskin ke demo yang kaya. Memang udah ada demo di zaman Nabi, ada. Walaupun jumlahnya nggak sampai ribuan. Sekelompok orang miskin datang demo ke Nabi. Bawa spanduk, kalau bahasa kita. Isi spanduknya apa? Dhahaba ahli dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya memborong pahala. Jadi hashtag. Orang kaya borong pahala viral. Terus sama orang miskin ini harus sekali nih hashtagnya biar rame, biar Nabi nggak balas DM kita gitu. Ya Rasul, dhahaba ahli dusuri bil ujur. Dan itu yang datang orang miskin. Ya Nabi, orang kaya itu ngeborong pahala, enak aja mereka. Kata Nabi, kayak padahal, gimana caranya orang kaya ngeborong pahala? Kata mereka, kalau kami sholat, orang kaya sholat. Kami baca Quran, orang kaya baca Quran. Kami puasa, orang kaya puasa. Tapi giliran orang kaya sedekah, kami nggak bisa sedekah. Berarti orang kaya ngeborong pahala. Kata orang miskin, oh itu. Akhirnya Nabi bilang, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Memindahkan diri dari jalan sedekah dan seterusnya. Senyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Itu kan asbabul wurud atau cerita di balik hadis tersebut. Demonya orang miskin. Tapi cuma di zaman itu orang miskin tidak cemburu kepada orang kaya karena kekayaannya, tapi cemburu kepada orang kaya karena amal salehnya. Gitu juga orang kaya cemburu kepada orang miskin, seperti Abdurrahman bin Auf cemburu kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Saya cemburu sama Hamzah. Kenapa? Hamzah itu pas meninggal dalam perang Uhud, saking miskinnya nggak ada kain kafan untuk membalutnya, sehingga kalau ditutup kepalanya kebuka kakinya, ditutup kakinya kebuka kepalanya. Saya pengen banget kayak gitu. Pengen kayak gitu tuh. Kalau kita kan pengen banget meninggalnya tuh di sebuah tempat pemakaman yang harga 1 meter persegi sekian ratus juta gitu kan ya. Biaya maintenance-nya misalnya berapa juta sebulan. Pengen kayak gitu. Kita meninggal juga masih pengen kayak gitu. Aku sampai udah ke kubur juga masih amin. Sedangkan sahabat yang kaya cemburu kepada yang miskin. Kenapa? Karena Nabi bilang orang miskin itu masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasulullah, udah saya miskin aja, tapi kok saya tetap kaya ya, aku sendiri. Salat lagi Allah miskin dong gitu.
segitu-gitu banget juga. Berarti ternyata kaya dan miskin itu bukan jaminan seseorang bakalan bahagia. Saya kenal banyak orang-orang yang secara materi sukses tapi nggak bahagia. Dulu tuh ada orang di Bandung pernah dinobatkan sebagai Man of the Year di Indonesia. Kaya, sukses bisnisnya, di mana-mana tuh kelihatan bisnisnya. Sehingga semua orang pengen wannabe, pengen jadi kayak dia. Wah, pengen jadi kayak dia, anak saya nanti harus kayak dia. Semuanya pengen kayak dia. Ini pasti seperti cerita Al-Quran tentang Qarun. Ketika Qarun memamerin kekayaannya, jadi dulu kan di zaman dakwahnya Nabi Musa itu banyak banget kejadian-kejadian luar biasa. Salah satunya adalah selebritas Qarun pengen ngalahin Musa. Waktu itu Musa jadi selebgram, followersnya banyak banget pada masa itu. Sehingga setiap Musa nge-posting sesuatu, like-nya tuh banyak banget. Terus viral di antara orang-orang Bani Israel dan orang Kipti. Musa selebgram di Mesir. Akhirnya Fir'aun pengen pengalihan isu. Ini kalau dibiarin Musa terus-terusan kayak gini nih, nanti kekuasaan saya bakalan terancam. Akhirnya karena Fir'aun nggak bisa jadi selebgram, dia ngangkat seseorang untuk menggantikan dia, mengalihkan isu dan perhatian masyarakat. Diangkatlah Qarun, disupport oleh penguasa. Qarun ini dimodalin sehingga usahanya luar biasa, maju besar, sampai akhirnya Qarun jadi selebgram juga. Orang Man of the Year di Mesir pada masa itu. Sukses. Untuk memamerkan kekayaan Qarun, akhirnya Firaun ngadain acara Qarun Fest. Jadi ada festival Qarun gitu. Qarun Fest itu nanti ada kayak pasar malam, ada yang lala gitu ya. Terus ada kayak time zone gitu, ada playground, ada apa, ada pasar, ada kuliner, segala macam kuliner Nusantara Mesir itu dihadirkan di acara Qarun Fest. Nah, puncak acaranya apa? Qarun bakalan nge-display, menunjukkan tentang betapa kayanya Qarun. Jadi orang udah pada ngumpul di acara Qarun Fest, tiba-tiba Qarun keluar dengan membawa gembok dari gudang harta kekayaannya. Gemboknya aja dari emas, yang bawanya beberapa ekor kuda. Gemboknya aja segede itu. Baru gemboknya keluar, orang-orang udah pada baper. Qarun kalau nanti ideal lepas segala macam. Semua orang bilang, aduhai seandainya aku jadi Qarun. Aduhai seandainya anakku seperti Qarun. Aduhai aku seandainya aku dapat suami kayak Qarun. Tiba-tiba Musa ditinggalkan. Mulailah orang dengan postingan-postingan Qarun, nge-posting gembok, nge-posting lagi jalan kemana, ke Perancis, ke Italia gitu, ke jalan-jalan cantik, jalan-jalan manja, kemana-mana gitu kan. Oh, luar biasa. Sampai akhirnya orang luar biasa ini kehidupannya glamor banget, keren lah ya pada masa itu. Walaupun kalau sekarang kita betul saja enggak, tapi kalau teman saya itu kayak gitu tuh. Sehingga orang-orang postingan Musa tentang booster gitu kan, ada booster baru tuh, bolos aja bro misalnya, nggak ada yang like lagi tuh. Jadi Musa udah nggak terlalu diperhatiin. Kalau Musa ngeposting, orang cuma viewer doang, tapi nggak like. Tapi kalau like, komen dan segala macam, ramai aja tuh di Instagramnya Qarun. Akhirnya Allah beri pelajaran dengan ditenggelamkannya Qarun ke dalam bumi. Seketika dia hilang bersama dengan hartanya, orang-orang pun menyatakan untung ya saya tidak jadi seperti Qarun. Itu pernah terjadi juga di Indonesia. Ada beberapa orang yang sukses, Man of the Year, dia kayaknya paling sukses, usia muda udah punya penghasilan yang luar biasa, sekian triliun, usahanya tuh asetnya tuh banyak, ada di mana-mana. Tapi ternyata tiba-tiba runtuh. Justru karena usaha yang suksesnya itu dia menjadi kegulung, akhirnya dia drop habis, baru tinggal di penjara. Orang-orang baru bilang, ya di sini juga saya nggak jadi kayak dia, kan gini-gini aja deh, nggak usah terlalu berlebihan. Ini artinya nggak selalu teman-teman kekayaan itu benar-benar bisa bikin kita bahagia. Apakah kalau gini kita nggak usah bekerja, Ustaz? Enggak. Ini bukan bab ikhtiar, bab bahagia. Dan bahagia itu tempatnya di hati. Orang kalau udah bahagia di hatinya, mau sesederhana apapun, itu nggak masalah. Buat orang lain, kok gitu aja bahagia ya? Buat dia udah bahagia. Contohnya anak kecil.
Anak kecil itu untuk ketawa, untuk happy itu kan sederhana banget ya. Ya orang tua memberi syarat kan untuk bahagia. Kalau kayak gitu kan saya nggak akan bahagia. Tapi buat anak kecil kayak gitu loh, nggak bahagia. Dikasih coklat. Udah happy senang ketawa-ketawa, megang coklat itu sampai ketiduran. Kita gitu nggak? Pernah nggak megang coklat sampai ketiduran? Nggak kan kenapa? Karena kita udah lebih dewasa, berpikirnya udah lebih logis, hasratnya udah nambah, sehingga syarat bahagia kita itu juga semakin rumit. Ternyata bahagia itu adalah di hati kita, syaratnya yang susah. Kita bikin sendiri syaratnya. Ikhtiar itu tetap ikhtiar. Toh Nabi juga senang banget sama orang yang diam kerja. Tadi itu kalau dia bertangan, terus tangan orangnya kasar, Nabi senyum. Dipegang sama Nabi terus dia katakan, wah, ini tangan ahli surga, katakan. Jadi pekerja keras, Nabi cinta sama mereka. Umar bin Khattab juga gitu, kata Umar, saya itu kalau melihat seorang laki-laki yang gagal, yang six pack, yang wah semangat kerjanya tinggi, saya itu akan sangat respect sama dia. Wah ini keren banget. Tapi begitu tahu dia pengangguran, saya jadi gak kayak gini lagi sama dia. Unfollow langsung. Jadi bekerja itu salah satu di antara kehormatan bagi seorang muslim. Bekerja itu, berikhtiar itu, berusaha itu bagian dari ibadah. Tetapi menggantungkan bahagia kita kepada pekerjaan, ini salah. Ibaratnya mencangkul, artinya kalian doang yang cangkul, jangan ikut-ikutan, hati ikut mencangkul, itu bahaya. Kalau kita bercocok tanam, biar tangan kita aja. Kalau kita ngangkat batu, biar tangan aja yang angkat batu. Jangan sampai hati juga ikut ngangkat batu. Sehingga akan mengganggu kebahagiaan kita. Apa yang bisa membuat kita lebih bahagia daripada punya harta? Apa yang membuat kita bisa lebih bahagia daripada punya pasangan? Walaupun punya pasangan emang bahagia sih. Misalnya juga gak bahagia, curhat ya. Bahagia. Apalagi punya pasangan yang nggak punya mantan, itu lebih bahagia lagi. Punya pasangan yang punya mantan itu agak-agak berat, apalagi kalau belum bisa kalau dia ngepoin Instagram mantan. Apalagi kalau lagi ada masalah apa pasangan ya, kan suka ingat ya, harusnya dulu jadian sama dia, ternyata sama yang ini tuh nggak cocok, nggak klik di hati lain. Lihat lagi Instagram mantan, mudah-mudahan ada harapan. Nyari apa yang terjadi, dia masih sendiri nggak ya? Pas dapat setelah mencari sekian lama, postingan terbaru dia udah di pelaminan. Nemenin kakaknya yang baru nikah. Ternyata nggak begitu banget, masih ada harapan. Memang mereka itu bahagia dan Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Mengusulkan agama, mencari kesenangan dan seterusnya itu bagian dari mereka. Tapi ada yang lebih tinggi. Harta itu kebaikan, kekayaan itu kebaikan. Pasangan, anak keluarga, qurrata a'yun, menikmati, mataun, kesenangan, zina, perhiasan. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu semuanya. Apa yang lebih tinggi dari itu semuanya? Ketika kita merasa nyaman dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagia yang paling murah harganya. Kita nggak perlu ngeluarin duit mahal-mahal buat dekat sama Allah. Dan paling terjamin nggak bakalan dikecewain, karena Allah nggak bakal ngecewain kita. Allah maha sempurna. Nggak ada cerita Allah lupa. Tapi udah janjian sama Allah mau ketemu ternyata nggak. Katanya seperti malam terakhir Allah mau turun ternyata malam itu Allah lupa. Nggak ada cerita Allah lupa. Nggak ada cerita kita nggak ada yang Allah, kita nggak WA Allah, terus nggak diri, itu nggak ada. Kalau masuk gitu kan, kadang-kadang kita WA teman kita udah contreng 2, tapi masih warna abu, belum diri. Padahal dia online terus kita lihat last scene-nya tuh udah ngelewatin berkali-kali. Kita kirim jam 10 pagi, last scene jam 11 pastiin, lagi jam 12, jam 1, dan setiap jam itu dia online sebenarnya. Dan kalau ada normal lagi tuh. Tapi kenapa ya WA saya kok nggak diri aja? Itu masuk. Dipantengin, dilihat nih kapan diri. Begitu dia online, mudah-mudahan diri enggak, mudah-mudahan diri enggak. Ternyata pas sudah biru, itu panggil langsung, wah nggak diri. Tapi kok nggak dibales ya? Jadi kalau ada yang gitu, jangan nggak perlu.
Itu mah Allah pasti langsung begitu kita nge-DM Allah, kita ngejawab Allah, saat itu juga Allah typing. Bukan cuma diantepin, bukan cuma edit, langsung typing. Typingnya Allah apa? Astajibalakum, aku terima doa kalian, aku balas dengan kebaikan. Nggak ada yang namanya doa itu sia-sia kecuali di mereka nggak baik. Kalau baik nggak mungkin sia-sia. Makanya teman-teman kalau berdoa itu jangan terlalu tangguh. Saya doa itu nggak mau terlalu berlebihan. Minta yang standar-standar aja deh. Kenapa minta yang standar? Takut kalau minta yang terlalu berlebihan Allah nggak akan ngasih. Ngasih. Karena nggak ada doa ya sia-sia. Misalnya minta kendaraan. Ya Allah, motor juga nggak apa-apa. Jangan gitu doa. Ya Allah, Alfa. Tapi penghasilannya cuma 2 juta sebulan ini aja. Yakin sama Allah pasti dikasih. Kalau nggak dikasih alfa di dunia, dikasih alfa di akhirat. Yang penting kan kita dapat alfa kan. Yang makanya kita ini cuma sekali di dunia, di akhirat nggak hidup sama mimpi itu. Enggak, di akhirat itu kita benar-benar hidup. Kalau dicubit benar-benar sakit. Artinya kita roh dan jasad. Roh dan jasad kita itu sama dunia sama akhirat. Cuma beda tempat dan waktu doang. Kayak kita sekarang saya dari Bandung ke Batam. Batam itu sama nggak dengan Bandung waktunya? Beda. Di sana beda asal, di sini belum. Tapi saya di Bandung sama di Batam sama nggak? Suara saya di busnya sama sekarang sama beda. Sama nggak jelas kan suaranya? Saya di Bandung sama saya di Batam itu sama, waktunya beda, tempatnya beda. Tapi memori saya masih sama. Saya masih ingat keluarga saya di Bandung, saya masih ingat teman-teman di Bandung, saya masih ingat tempat-tempat tongkrongan saya di Bandung. Cuman saya berada di waktu dan tempat yang berbeda. Bukan jam, waktu. Kalau jam sama, tapi waktu berbeda. Waktu soalnya beda. Gitu juga kita di akhirat, waktunya berbeda, tempatnya berbeda, kitanya sama, memorinya masih kepakai loh, buktinya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Orang-orang di dalam surga dikasih makanan. Begitu dia makan, dia bilang, oh ini mirip kayak yang kita makan di dunia ya. Berarti memorinya masih sama nih ke bawah. Dari dunia sampai akhir. Dia masih kenal teman-temannya di dunia. Bahkan nanti mantannya masuk surga duluan, dia juga tahu. Wah, ternyata setelah putus sama saya, dia nikah Pak Ustaz. Oh, ada. Misalnya, tapi saya nggak pernah diikut orang ya. Saya orangnya baik. Nggak pernah diikut teman, kecuali sekali 2 kali. Nggak pernah teman curhat ke saya, Ustaz, saya pengen curhat. Oh ya, silakan. Ada cewek gini, yang mana orangnya, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, akhirnya Ustaz yang jadian juga. Artinya kita di dunia sama kita di akhirat itu sama banget teman-teman, cuma beda waktu dan tempat. Kayak kita pergi ke Mekah, waktunya beda, tempatnya beda, tapi orangnya sama, memorinya sama. Jadi kalau kita nggak dapat apa di dunia, kita bakal dapat apa di akhirat. Bangun-bangun dari kubur, sing berhenti di depan kita. Ini kok udah alfa, mereknya onta ya. Nggak, lebih baik lah. Alfa, silakan, apa ini? Dari kendaraan, nanti kita menuju ke tempat hisab. Karena skor hisab itu jauh dari tempat kita. Kalau di dunia, skor hisab itu ada di mana teman-teman? Palestina. Palestina itu adalah negeri tempat nanti akan jadi penghisaban. Sidang akhirat itu adanya di Palestina. Makanya siapa yang meninggal di Palestina, dia punya keistimewaan. Tanah Palestina itu tanah hisab. Tanah Mekah, tanah yang paling mulia. Tapi Palestina tanah akhirat. Yang meninggal di sana, dia bakalan mudah nanti akhiratnya. Kalau kita meninggal di Indonesia, nanti dihisabnya di Palestina, jalan kaki berapa tahun kira-kira? Kan pada masa lalu jalan kaki, kecuali orang-orang istimewa yang dikasih kendaraan. Di situ tuh kita lebih butuh kendaraan daripada di dunia. Di sana nggak ada angkot. Gak apa-apa, saya nggak ada kendaraan, tinggal pesan online.
apa kendaraan online nggak ada. Yang ada cuma kendaraan amal soleh kita di dunia. Kalau kita di dunia berdoa, ya Allah, beri saya Alphard, pengen banget. Soal terus akhirnya Alphardnya di akhirat begitu bangkit dari kubur, Alphardnya langsung parkir, lengkap dengan drivernya. Ada yang buka pintu, silakan mas. Saya orang Sumatera, oh ya silakan bang. Makanya semuanya dari Jawa, ternyata orang Sumatera juga masuk surga kayaknya gak bakal paham. Akhirnya, oh silakan bang, ya bang. Akhirnya masuk ke dalam kendaraannya, jalan. Itu kalau mintanya Alphard, kalau minta pesawat. Oh ini cepat lagi dari Bandung, dari Indonesia ke Palestina, cuma 8 jam. Naik Alphard masih sekitar beberapa bulan lah. Jalan kaki beberapa tahun. Makanya kalau minta ke Allah itu minta yang paling istimewa dan jangan takut. Kalaupun nggak dikasih semuanya di dunia, minimal dikasih sebagian kecil di dunia, sebagian besarnya di akhirat. Minta. Ya Allah, matanya tuh kayak pemain film India. Hidungnya kayak orang Arab, sampai miring saking mancungnya gitu. Tapi jangan mainin itu lagi ya, karena saya tinggal di Arab 6 tahun, di Mesir tepatnya. Saya kenal cowok-cowok keren di Arab tuh. Saking mancungnya, jadi agak miring sedikit. Tapi itu keren. Saya pikir hidung miring itu nggak normal dan nggak keren, ternyata keren. Kita aja yang lurus biasa-biasa aja. Mereka yang miring itu keren. Zain Malik ya. Zain Malik kaki Yusuf. Nah, doa yang paling keren ternyata hukum. Oh ya Allah, dapatnya gini. Dia sekarang emang gini nih, nanti dia surga dia nggak akan kayak gini lagi. Sekarang mungkin standar lah, sawan. Matanya kecil, hidungnya kecil, semuanya serba sederhana. Kecil-kecilan, tingginya aja. Tapi pas nanti di surga, siapanya? Saya diterima, enggak istri saya nggak sekeren ini. Saya sudah Allah janji, bukankah semua yang masuk surga itu jadi keren? Gak ada di surga cewek atau cowok yang biasa-biasa aja. Semuanya keren. Paling minimal kalau cowok itu gantengnya seperti Yusuf. Ada yang gantengnya kayak Yusuf. Kalau ada yang mengganggu saya itu ganteng. Sekarang coba kita sama seorang cewek aja. Kasih dia jarum pentul. Terus nojos tangannya, nojos tusuk. Nojos tangannya, pakai jarum pentul. Kalau dia rasa sakit, jadi sambil lihat, misalnya saya negatif, saya keren loh gitu ya. Kasih aja jarum pentul ke seorang cewek. Tolong tusuk jari kamu sambil lihat saya. Kalau kamu sakit, berarti saya tidak keren. Karena saking kerennya Yusuf, orang iris tangannya aja berdarah-darah, nggak berasa saking kerennya Yusuf. Yusuf, ini malaikat kata Yusuf ya. Sampai nggak Yusuf lewat, lihat bawahnya apa ini kok berdarah dia sakit. Sehingga zaman dulu pada masa Nabi Yusuf, orang kalau mau dibedah nggak usah pakai bius, ya aja Yusuf. Bang, ini kayaknya harus dijahit ya. Oh gitu, bentar ya, lihat Yusuf dulu. Yusufnya jauh, ya udah nggak apa-apa, lihat Instagram juga nggak apa-apa. Jadi tadi itu nggak sakit zaman dulu. Ada nggak cowok sekarang itu sekarang? Nggak ada lagi. Sekarang apapun pemain film segala macam, tetap aja kalau kita tojos pakai jarum pentul sakit. Karena jarum pentul doang, apalagi diiris. Minimal gantengnya seperti Yusuf. Tingginya seperti Adam. Tahu berapa tinggi Adam? 80 hasta. Ini hasta. Setengah meter. Berarti 40 meter. Jangan bilang raksasa ya, ikannya yang mobil. Karena ukuran tubuh ayam itu nanti ukuran paling ideal, 80 hasta, 40 meter itu ideal manusia. Meter setengah kayak kita, ini agak-agak gimana gitu. Kalau ada yang bangga-bangga, gua anak basket 2 meter, kalau dia berdiri sebelah ada, nggak sengaja kesenggol, ada tapi apaan sih di sana? Nggak tahu kalau ada kita sebelah sini, tingginya setinggi ada, gantengnya seperti Yusuf. Power kekuatan fisiknya kayak Musa. Gimana Musa? Musa itu nonjok batu ke bawah. Mungkin legenda batu belah itu dari zaman Mesir juga ya, hubungannya dengan Musa.
Musa kalau itu kan terbelah. Kalau sekarang orang ada yang posting advice segala macam itu kalau tahu sama Musa pasti kalah. Bayangin Musa nyolek orang nggak sengaja mati. Di Mesir kan, dia melihat orang Yahudi yang orang Kipti itu asli orang Mesir, Egyptian, orang Mesir asli, sama orang Yahudi. Rame nih, lagi rame di berdua, oh debat, atau Musa lu gak usah gitu, digini tuh, mati. Ya kan diginiin doang mati, gimana kalau ditanya beneran? Jadi Kaisar nanya orang mati, kalau Musa coba orang mati, dia lebih dahsyat daripada Kaisar dapat bertarung lagi. Jadi kalau ada petarung yang paling jago di dunia zaman sekarang, pasti kalah sama Musa. Secara fisik juga Musa itu body shape-nya tuh udah kalah itu. Ada Spartan 300 gitu kan, kecil dibandingkan Musa. Fisiknya kayak Musa, yang paling sempurna lagi apa? Akhlaknya kayak Rasulullah SAW. Paling penyabar, paling gak enakan. Nabi itu kan orangnya apa banget. Orang fighternya gak enakan, gak pengen misalnya orang itu orang sahabat. Pagi-pagi nanti buka-buka panci di dapur, Aisyah waktu itu gak masak, dibuka-buka sama Nabi. Udah apa ya di dapur, udah apa? Soalnya lapar dari semalam belum makan. Pas lagi buka-buka panci, Aisyah lewat. Pas ketahuan Aisyah lewat, Nabi gak pengen misahin Aisyah, langsung Nabi bilang, Aisyah, saya hari ini puasa loh, kata Nabi, coba. Puasa sunnah kan gak harus diniatin dari awal ya, bisa niatnya belakangan selama belum ngopi. Niatnya bisa jam 9, jam 8, tapi belum ngopi sama sekali, belum makan bakwan, segala macam, mereka baru masuk ini puasa. Jadi Nabi lagi buka-buka panci, Aisyah lewat, takutnya kalau ketahuan sama Aisyah, nanti Aisyah jadi merasa guilty, aku kasihan suami saya belum makan, saya belum masak. Enggak, Nabi gak pengen misahin Aisyah, langsung bilang, Aisyah, saya puasa hari ini, coba. Kita belum ada punya kan? Orang gitu. Ya udah pada nikah nih kadang-kadang istrinya udah capek-capek masak dia, maaf ya, aku makan di luar coba, nggak menjaga perasaan dia. Itu berat banget tuh. Dan insya Allah saya nggak kayak gitu banget. Masih apa? Nggak masak, ya udah makan di luar. Paling mentok ya itu juga perasaannya. Kalau nanti ya, sama aku hari ini puasa, jadi aku gak usah masak, padahal tadi udah lapar. Itu namanya apa? Ada orang datang ke Nabi bertamu, Nabi gak pernah bisa bilang, jangan dia, walaupun ayatnya, di ayatnya nih, kalau kalian datang ke rumah orang lain, lalu dia katakan gak bisa nerima tamu, ditolak, maka pulanglah, jangan sakit hati, karena itu hak dia. Kalau dalam praktek kekinian, kalau kita telepon di meja, jangan suzon. Telepon, ditolak gitu, biasa aja, mungkin dia lagi sibuk. Mungkin dia emang lagi gak bisa terima telepon, mungkin dia gak bisa diganggu, soalnya baru banget diputusinnya. Kalau kita dia gak dibalas, mungkin yang dia banyak, mungkin curhat saya sebagai istri, tapi banyak yang belum bisa balas. Tapi Nabi gak bisa kayak gitu, walaupun ayat Al-Quran mengatakan itu boleh, Nabi gak bisa. Kalau ada yang itu, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya masuk. 2 orang, 3 orang udah ngumpul di rumah Nabi. Kalau bahasa kita, boleh selfie nggak? Gitu. Minta selfie, tapi nggak bisa nolak. Kalau saya mungkin nggak selalu menerima karena mungkin capek atau apa. Tapi kalau Nabi, saking akhlak Nabi luar biasa nggak bisa nolak. Duduk di rumah Nabi berjam-jam. Udah selesai makan, udah ngobrol, udah. Kalau ada jam dinding, pasti itu udah melihat jam. Cuman nggak ada jam dinding kan? Melihat ke kanan nggak ada jam, ke dinding nggak ada jam. Terus Nabi kayak kesal gitu. Udah lihat terus sahabat pulang, tapi nggak ada hati. Akhirnya dia menjadi suruh ayat. Sampai Allah yang menyuruh sahabat pulang dari rumah Nabi. Bukan Nabi yang menyuruh. Karena Nabi pengen istirahat, tapi nggak enak biar orang pulang. Turun ayat. Pas sudah turun ayat, Nabi itu kan sifatnya seorang Rasul harus menyampaikan firman Allah, nggak boleh disimpan. Akhirnya Nabi bilang, Alhamdulillah barusan sudah turun ayat. Oh gitu, Masya Allah, sahabat itu penasaran. Apa ayatnya bersama Rasul? Kata Rasul, sesungguhnya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertamu ke rumah Nabi, maka datanglah dengan baik-baik. Kalau sudah selesai makan, pulanglah. Itu ayam. Kalau kalian selesai makan, baru mereka bilang, oh gitu, astagfirullahaladzim, Rasulullah. Asal Nabi itu luar biasa, teman-teman kita aja mungkin mengambil sunnah Nabi hanya dalam bab penampilan, mengambil sunnah Nabi hanya dalam bab ibadah, tapi kita lupa yang paling luar biasa dan sering Allah puji-puji di Al-Quran itu, Nabi itu apa yang paling istimewa.
Nggak ada di antara kita yang lihat orang maaf buang air kecil, buang hajat di masjid terus kita senyum. Ditarik shawnya senyum, kayaknya agak susah tuh. Kadang-kadang di komen negatif aja kita udah langsung nggak nih. Wah, dibawa aja di orang. Tapi nggak kayak gitu. Ternyata penduduk surga paling minimal itu akhlaknya kayak Rasulullah SAW. Jadi nggak ada cowok biasa di surga. Gitu juga cewek. Isi cewek di surga kayak gimana? Putihnya tuh putih beneran, bener-bener bening. Saking beningnya kalau dia minum air itu kayak air ngalir. Cuma kayak gitu, tapi jangan terlalu negatif ya pikirannya. Cuma memang kayak gitu. Jarinya bercahaya. Sampai Nabi bilang seandainya satu jari penduduk surga. Kalau kita nyebutnya bidadari, kalau Al-Quran nggak nyebut bidadari, nyebutnya hurul ain. Arti hurul ain cewek yang matanya jelita, besar tapi sayu. Kalau besar tapi ular kan nggak enak besar tapi sayu, bulu badannya lentik, nggak pakai sambung nggak ada. Benar-benar alisnya itu benar-benar terbentuk, nggak pakai di tatoan atau apalah di ternyata kalau di itu ada dua, yang asli sama yang palsu. Nah, bulu matanya terbentuk dengan indahnya rambutnya. Jadinya percaya ketika kata Nabi, seandainya jari perempuan surga itu dikeluarkan ke dunia, maka cahayanya akan mengalahkan cahaya matahari. Mah keluarin jari mama dong, wah, terbang gini. Nah ini, kalau udah nikah bisa praktek kayak gini. Atau aku, dari mana juga ada wajah mama. Jalan kemana gitu ya, itu sangka pernah tuh naik mobil sama istri. Kalau salah jalan, harusnya belok kanan kalau pulang malah lurus. Istri saya tuh dia bilang, bukannya kita belok kanan. Oh iya ya, kok kesasar? Iya nih, aku kalau jalan sama kamu pengennya cuma ke hati kamu. Nah, tunggu ya kalau yang jadian baru nanti pas istri. Sekarang di kamera juga yang banyak. Judulnya buku sok romantis. Nanti kalau udah nikah tinggal dihafal. Pas mau nyampein ke istri lupa. Itu saking istimewanya. Dan di akhirat itu di surga baik teman-teman ada yang pas suap, ada yang mall. Dan mallnya itu one stop shopping. Selain belanja baju baru segala macam, dia bisa manicure, telepon segala macam lagi. Krimbat. Pokoknya kata para ulama, orang di surga kalau pergi ke pasar, pulangnya lebih keren daripada sebelum dia datang ke pasar. Pas masuk pasar, nanti yang keluar dari pasar lebih keren lagi. Berarti kan dia cuma di pasarnya. Pokoknya kehidupan akhirat itu sama kayak dunia, cuma lebih seru, lebih asik, lebih keren. Hobi kita mau ngapain? Ada di surga, makanya surga itu dikuasai dari sekarang. Kalau saya karena senang laut, senang ombak, saya berkata Allah mudah-mudahan di surga itu banyak ombak yang shape-nya bagus ya. Dan waktu itu saya bilang kalau sekarang kan suka ke bulu aja, apalagi main ombak pas lagi udah aja ombak bulu saya itu. Jadi ombak yang 3 meter, 2 meter bisa di bulu, sekalian. Kemarin terakhir saya main itu ke bulu ombak, nah ombaknya kecil, cuman karena saya lagi baper, ke bulu ombak 2 meter sampai dibungkus ke bawah, ini habis semua kepalanya. Tapi pengen lagi kalau ya Allah, mudah-mudahan kan surga itu buahnya mengalir air. Saya pengennya airnya bukan cuma sungai, laut. Ada ombaknya bagus dan kecilnya itu panjang gitu sehingga ridingnya bisa 1 kilo. Kan rata-rata surfing paling jauh juga 100 meter, di 1 kilo langsung selesai. Kayak di sungai Bono ya, di Riau tuh, Bono atau Bono? Bono ya, itu ombak paling panjang di dunia, nggak ada habis-habisnya. Kalau saja gitu, minta itu. Ada yang sekedar hiking ya Allah pengen gunungnya itu banyak spot tempat kita ngelihat sunset, sunrise. Ada yang sebenarnya ke mall ya Allah, kalau bisa mallnya itu yang paling gede, di dalamnya ada segala macam. Pokoknya apa aja deh, minta ke Allah. Karena kehidupan dunia dan akhirat itu sama. Balik lagi ke masalah awalnya, nggak tahu udah kemana kalau akhirnya nih. Tadi ngomong apa awalnya? Kalau kita pengen bahagia, ternyata yang paling bahagia itu kalau kita bisa merasa nyaman dengan Allah. Minta ke Allah yang paling baik. Kalau dalam Islam itu disebut halawatul iman. Ketika beramal soleh itu rasanya indah.
Teman-teman pasti pernah ngerasain sholat itu khusyuk banget, terutama kalau lagi sedih. Allah, itu lagi sedih. Kalau lagi normal di sholatnya, Allah beres aja. Oke, saya pernah sholat habis main di ombak sama teman-teman naik ke darat. Saya lagi wudhu, teman saya udah selesai sholat. Saya tanya, kok cepat banget sholatnya? Beda kalau udah pro. Soal amatiran sama yang pro itu bedanya apa? Kalau yang pro sholatnya cepat, kalau amatiran sholatnya lama. Kan dia harus ngelakuin ayatnya gimana ya, doanya gimana kalau ada pro. Oh gitu. Kalau dia sholat malah profesional. Udah pro banget loh, udah juara internasional. Nah, artinya itu kayak kita ngerasain sholatnya itu nyaman, kayak lama-lama begitu imamnya ruku kita ruku nggak ruku gitu. Pernah nggak? Pas kita udah selesai sholat, nungguin sholat berikutnya, kok belum azan aja ya? Akhirnya kita masih azan sendiri. Sholat subuh kan paling lama sebenarnya nih, kita tuh nggak sabar pengen sholat lagi, ya udah jam 7 azan gitu ya. Pernah nggak ngerasa kangen dengan sholat, kangen ke masjid, kangen zikir, kangen ngamal. Jadi sebelum tidur tuh udah kangen dengan subuh. Aduh, baru jam 10 pengen cepat subuh, pengen cepat ke masjid. Ini masa-masa paling indah sebetulnya dalam hidup kita. Saya pernah ngerasain kayak gitu, cuma masalahnya nggak pernah lama, sebentar. Makanya terus berusaha sekarang saya juga lagi belajar, pengen hidupnya kayak gitu, stabil. Urusan harta segala macam itu Allah yang anugerahkan dan kita berharap yang terbaik pastinya, harta yang cukup, fisik yang sehat, keluarga yang bahagia. Tapi yang paling tinggi di atas semua itu adalah ketika kita merasa nyaman dekat sama Allah, berduaan dengan Allah, kangen sama Allah. Pernah gak kangen sama Allah? Walaupun kita bisa berdua sama Allah kapan aja, tapi ada momen-momen yang spesial kayak seperti malam terakhir di masjid sholat. Saya pernah ngerasain ada ngeliat teman-teman kadang-kadang saya kayak ngerasa cemburu gitu. Kok mereka bisa, saya nggak bisa. Padahal mereka belajarnya dari saya. Mereka belajar Islam dari saya, tapi mereka duluan dapat kliknya. Saya nggak dapat klik gitu. Kayak misalnya ada teman-teman baru hijrah di Bandung, anak-anak main, tatoan, nyebutnya gondong, sholat tahajud. Kita bikin tahajud bareng 10 malam terakhir. Mereka pada datang, sampai di pelataran masjid tahajud, anak muda semuanya. Di barisan pertama tuh yang mantan-mantan preman gitu segala macam dengan tatoan, gagah-gagah. Kalau melihat wajahnya kayaknya nih wow, jadi agak males dekat-dekat, takut kesenggol sengaja kita udah kayak gitu. Berdiri pagi-pagi, begitu saya takbir, baru sebentar udah pada nangis. Wah, nangisnya kalau misalnya tuh ngegeruk lagi tuh, teriaknya. Wah, nangis kecil lagi gitu. Saya sampai merasa mamunya aja bisa nangis gini, imam nggak bisa nangis. Saya ngerasa kayak guilty, merasa nggak pantas jadi imam. Akhirnya saya nangis kira-kira nggak enak sama mereka. Ke bawah sama suasana. Saya pikir ini khusyuk luar biasa, sholatnya dapat banget. Udah selesai 2 rakaat aja mereka. Kok bisa ya kalian khusyuk itu sholatnya panjang banget apa ini banget kata mereka. Bukan khusyuk Ustaz bacanya kepanjangan. Ternyata nangisnya gara-gara lama. Pernah nggak ngerasain nikmat ibadah, nikmat puasa, nikmat sedekah? Mau sedekah itu senyum. Kan senyum itu sedekah itu. Mau sedekah senyum. Jawab yang selain. Engkau nggak kasih mas, kamu ya sedekah senyum. Artinya sedekah senyum, bantu teman senyum, ada yang nyakitin kita dengan mudah, selalu pakai jaga, maafin, tidak ada saya udah maafin dia, kayak gitu. Ini suasana paling nyaman, paling bahagia kalau kita dekat sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita dekat sama Allah, semua itu jadi mudah, teman-teman. Ibarat tawaf, kita kalau mau tawafnya itu cepat, maka dekat dengan Ka'bah. Kalau kita tawafnya dekat Ka'bah, itu 20 menit, paling lama 15 menit sudah selesai tawaf. Itu putaran. Makin jauh dari Ka'bah, makin lama kita tawafnya. Bayangin kalau tawafnya di luar masjid, haram kan Ka'bah di luar masjidil haram, kita keluar tawaf. 1 putaran aja bisa 1 jam. Tapi memang nggak berpisah-pisahkan, tapi lama dan nggak akan selesai. Hidup kita gitu banget. Pengen enjoy, nggak usah susah-susah sholat, nggak usah susah-susah ke masjid. Bisa, tapi lama ada pertolongan Allah.
Kalau kita mau dekat sama Allah, kadang kita harus sholat tepat waktu, kita harus jaga pandangan, sedikit lebih tertanam, tapi cukup dapat kebaikannya. Kita tahu dekat itu apa memang agak rame nih, agak berdesak-desakan, tapi berdesak-desakannya juga nggak bikin kita kesulitan sebetulnya. Ngelihat doang itu kalau rame yang males, sholat tahu di sini aja. Silakan aja tahu di tempat yang sepi, tapi nggak akan selesai. Kita baru setelah orang nggak pernah selesai. Kenapa ada teman kita langsung ditolong Allah? Karena dia mau tahu dekat dengan apa? Hidupnya dekat dengan Allah, sehingga gampang mendapatkan pertolongan. Kita hidupnya jauh dari pusat Allah. Enjoy sih, cuma jauh dari satu putaran. 7 putaran itu bisa berjam-jam. Gitulah hidup kita. Tawaf itu filosofinya kayak gitu. Belum nanti lagi tawaf, nggak sengaja karena terlalu dekat dengan Ka'bah, tiba-tiba di depan kita udah ada Hajar Aswad tinggal di situ. Nggak sengaja, padahal ada niat pengen cium Hajar Aswad, tapi karena dekat kecium. Kalau tawafnya jauh, boro-boro mau mencium, lihat juga nggak bisa kan? Begitu juga hidup kita. Sama kayak wifi. Wifi itu kan ada jangkauannya dari modem unlimited. Kalau kita pengen sinyalnya kuat, sehingga gampang melihat YouTube, bisa main game, bisa ngapa-ngapain, termasuk bisa lihat status dan seterusnya, kita harus dekat dengan sumber sinyalnya, yaitu modem. Begitu kita keluar dari jangkauan modemnya, walaupun handphone kita bagus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan YouTuber, kirim WA aja nggak sampai. Kenapa? Jauh dari misalnya hidup kita kayak gitu. Kalau kita mau urusan kita mudah, hati kita nyaman, coba belajar dekatnya sama Allah dulu. Nanti begitu kita dekat sama Allah, Allah akan mengantarkan orang-orang untuk dekat dengan kita. Allah yang akan mengantarkan hamba-hamba yang Allah pilih untuk dekat dengan kita. Allah yang akan mengantarkan harta mengejar-ngejar kita. Tapi dekat dulu sama pemilik Allah itu. Jadi kesimpulan sederhananya, yuk belajar lebih dekat sama Allah. Kerja aja terus, ikhtiar aja terus, kuliah aja terus, skripsi tulis aja terus, tapi hati kita tetap terpautnya kepada Allah SWT. Sehingga kalau judul skripsi kita ditolak, nggak apa-apa, yang penting Allah nggak nolak saya. Kalau ternyata lamaran kita ditolak, yang penting Allah nggak menolak saya. Allah punya banyak cara. Allah bisa mendatangkan seseorang itu dengan cara dilamar, atau justru orang itu yang melamar kita. Rasulullah itu kan sebetulnya Khadijah yang datang kepada Rasul. Cuman karena memang etikanya harus laki-laki, Khadijah ngasih sinyal kepada pembantunya Khadijah. Siapa namanya? Maisaroh. By the way, Maisaroh itu cewek atau cowok? Cewek atau cowok? Banyak orang Indonesia menganggap Maisaroh itu cewek, ternyata cowok, jagotan lagi loh. Maisaroh itu nama cowok teman-teman, cuma di Indonesia dipakai untuk nama cewek. Mbak kami suka Maisaroh, padahal dia kan nama Maisaroh itu cowok. Justru handal itu di Arab namanya cewek, di Indonesia jadi gini. Orang di Arab namanya cewek. Makanya kalau kita bilang Maisaroh, Maisaroh, Maisaroh gitu. Kasih tahu dong ke keluarga Muhammad supaya datang ke saya, pasti saya terima karena Muhammad orang yang baik. Artinya Allah yang mendatangkan untuk Rasul. Kita kadang-kadang datangin pintu demi pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan masuk deh. Ada apa deh Pak? Saya pengen menyempurnakan agama. Bagus deh. Dengan anak bapak, ya itu paling bagus deh. Yang jadi itu dia kepada kita sendiri, bukan berarti kamu harus ikhtiar ya. Ikhtiar itu tetap, cuma jangan libatkan hati, jangan baper. Ikhtiar ada itu. Buktinya Zulaibib, ikon jomblo di Suriahnya para sahabat, datang ditolak, keluar, akhirnya dia tunggu di masjid. Udah deh, dia juga Rasul. Saya nggak apa-apa lah kalau nggak ada yang mau sama saya di dunia. Tapi kira-kira misalnya setia istri nggak? Nabi bilang dia, tenang aja, kamu bakal menjadi sholat, cantik, pintar, ada kepala suku di dunia ada yang saya. Nanti nggak lucu ah, kata beliau gitu. Kios Nabi, gimana caranya pergi aja tuh ke kabilah Fulan akhirnya dinikahkan walaupun ada adegan yang agak gimana gitu kan. Datang ke ketua kabilah saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ada apa? Ada salam dari Rasulullah. Waalaikumsalam.
Apa yang bisa saya lakukan? Rasul ingin melamar anak Bapak. Hah? Untuk saya. Hah? Nanti kayaknya sendiri. Kirain buat Rasul kan kaget banget kalau buat Rasul siapa sih yang mau nolak kan ya? Semua orang pengen jadi istri Nabi tuh. Karena istri Nabi dijamin masuk surga. Kalau jadi, ini agak-agak ujian sih. Oh gitu, udah suruh musyawarah dulu sama istri, siap papa. Ada manggil papa aja begini. Musyawarah sama istrinya, anaknya bilang sami'na wa ata'na. Terima aja wahai. Nah itu Julaibib, kamu tahu kan Julaibib? Kamu nge-following kan? Artinya Allah yang mendapatkan. Rezeki juga kayak gitu. Kadang-kadang kita usaha dari jalan A B C, ternyata Allah mendatangkan dari jalan yang kita nggak pernah menyangka itulah jalan rezeki kita. Saya pernah masuk mall sama istri mau beli minuman sama kue. Jadi kita ada kajian rutin setiap minggu di mall. Masjid dekat mall namanya Masjid Trans Studio. Waktu itu sebelum kajian saya bawa anak pengen beli roti dulu di supermarket di mall paling lantai paling bawah. Kita masuk ke mall, terus cari eskalator untuk turun. Karena salahnya udah jalan, kita belok kiri, harusnya belok kanan, eskalator itu sebelah kanan, kita belok kiri, akhirnya muter sampai di dekat eskalator. Di situ ada kayak kayak lagi ada sel gitu, ada toko yang bisa kaos yang harganya 100.000 jadi 30.000. Akhirnya kita mampir beli beberapa lain kaos di situ baru turun eskalator. Siapa yang membuat saya harus muter? Allah. Untuk apa? Untuk mendatangkan rezeki kepada pemilik toko itu. Padahal logisnya saya tinggal belok kanan langsung terus gak akan sampai ke toko itu, karena toko itu ada di sebelah satu lagi. Tapi karena saya muter, kesasar, jadilah saya mampir dan beli dagangan dia. Dan mungkin banyak juga orang yang kesasar akhirnya mampir di toko itu. Karena kita ngerasa, display saya tuh kayaknya kurang potensial, kurang strategis. Rezeki itu setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, Allah yang menentukan. Kita ikhtiarnya display yang paling strategis, tempat yang paling nyaman. Tapi tetap setelah kita ikhtiar, ternyata hasilnya kayak gini, serahkan aja. Wa'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Baru nyaman. Ada rasa takut, la tahzan, innallaha ma'ana. Ada rasa sedikit, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Terus gimana kita akan sengsara dan berputus asa? Sedih, buatnya Nabi juga menangis ketika istrinya meninggal. Tapi apakah Nabi berputus asa? Enggak. Nabi menangis gara-gara patah hati. Nabi pernah patah hati? Pernah, gara-gara ditinggalkan istri tercinta beliau Khadijah. Itu paling patah hati Nabi. Walaupun digantikan dengan Aisyah dan yang lain-lain, tetap Khadijah nggak terganti yang terganti. Sampai Nabi pas Fathu Makkah, nginepnya bukan di rumah keluarga beliau, nginepnya di kuburan Khadijah. Yang Madinah, Fathu Makkah, teman-teman beliau sahabat-sahabat pada nginep di rumah keluarga dan Nabi cari kuburan Khadijah. Tidur di sebelah kuburan Khadijah. Khadijah kata Nabi. Tapi namanya nggak gitu juga sih. Bahasa kerennya kalau orang Arab manggil Khadijah itu DJ. DJ gitu ya. Jadi Khadijah ya. Jadi Nabi itu sebelah kuburan Khadijah, aku rindu sama kamu. Alhamdulillah perjuangan kamu sekarang sudah membuahkan hasil. Kota Mekah sudah kita bebaskan. Orang-orang sudah beriman. Semua ini hasil dari payah dan pengorbanan kamu oleh Khadijah. Nabi menangis di sebelah kuburan Khadijah. Oh, ternyata ada sunnahnya juga ngobrol di kuburan. Ada. Selama kita tidak meminta kepada ahli kubur. Tapi bicara dengan ekspresi kangen, Nabi menanya kepada Khadijah. Saya lakukan itu kepada ibu saya yang meninggal dalam musibah tsunami di Aceh. Begitu saya pulang dari Kairo, langsung ke Aceh. Saya mampir di kuburan massal dekat bandara Aceh tuh. Di situ ibu saya dimakamin. Cuma nggak ketahuan bagian mana, kan gede banget tuh kayak lapangan bola. Saya duduk di situ, Mbak. Abang udah pulang, alhamdulillah udah lulus, alhamdulillah udah nikah, udah gak jomblo lagi mak, mau sama mama. Dulu saya punya cita-cita pengen banget bawa ibu saya naik mobil sendiri, karena dari kecil kita tuh kontraktor sejati, kontrak aja. Terus naik angkot, ibu saya itu sering kekurangan uang, katanya kalau naik angkot saya nggak boleh duduk, harus berdiri, walaupun tempatnya kosong, tetap berdiri. Naik angkot, bang, jangan duduk tuh angkot ini kita bayar, ya mak, berdiri. Oke, saya pun udah kayak gitu, naik angkot ini aja berdiri.
Sampai saya berdoa, ya Allah pengen banget bawa ibu saya naik mobil sendiri. Kita punya kendaraan sendiri, Bapak udah meninggal. Curhat, Bapak udah punya kendaraan sekarang, kita nggak perlu lagi naik angkot. Tapi Mama sih duluan, nggak mau ngajak-ngajak gitu. Tapi kalau diajak nggak mau sih sebenarnya. Ya artinya sudah hak orang yang nggak masalah sih. Selama kita nggak bilang, Pak, doain apa ya, mungkin itu beda. Hanya Rasul yang boleh kayak gitu. Karena Rasulullah punya keistimewaan di batas. Intinya teman-teman, yuk itu semua Allah. Yuk semua Allah itu nggak bakal dikecewain. Allah tuh nggak ada gengsi-gengsinya sama kita. Kalau makhluk kan suka gengsi. Oh enak aja gua datang ke dia, kan dia yang salah. Kalau Allah, kita yang salah, Allah yang ngajarin kita. Gimana kata tadi kata Nabi, setiap sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Allah menyapa hamba-hambanya. Kata Allah, hal min ta'ir. Adakah di antara hambaku yang bertobat sini dan aku ampuni dosanya? Hal min mustaghfir, hal min dihaja. Adakah yang butuh sesuatu aku kabulkan keinginannya? Allah yang mendatangi kita, padahal kita yang salah. Mau nggak makhluk kayak gitu? Dia yang salah, kita yang datangin, saya maafin deh kamu. Ada yang gitu, jangan. Kecuali ibu. Allah gitu banget sama kita. Udah gitu kita yang salah, Allah datang kita lagi. Allah datang kayaknya bagaimana kita gak tahu gitu. Apakah besok Allah nggak mau datang lagi? Datang aja terus. Saking baiknya Allah. Ini lagi bertahun-tahun kita tidur ketika Allah turun ke langit dunia, tapi Allah tetap datang setiap malam memanggil kita sampai malam ini. Kenapa kita khawatir dekat sama Allah bakalan gak nyaman hidup? Pasti itu bisikan syaitan. Pasti itu waswasah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu-satunya yang kalau kita dekat sama dia nggak bakalan kecewa cuma Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu adalah ibu. Yang lain itu belum tentu. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk lebih dekat sama Allah, lebih baper sama Allah, lebih belajar nyaman sama Allah. Karena Allah itu paling baik bagi kita. Udah kita banyak dosa, masih Allah manggil kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Allah nggak bilang, wahai hamba-hambaku yang hina, wahai hamba-hambaku yang kotor, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa. Lembut banget rasanya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Udah banyak dosa, masih Allah jaga perasaannya. Masih dipanggil hamba agak manusia. Allah bersadar, bisa kita. Allah jaga perasaan kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya yang ada kecuali. Ya Allah, saya pernah berzina. Allah ampuni kalau aku minta ampun dan bertobat. Ya Allah, saya pernah sering malah dulu di pojok sekolah misalnya. Ya Allah, saya dulu suka pakai botol gitu ya. Allah ampuni kalau udah ganti jadi botol sirup, botol aqua misalnya. Ya Allah, saya dulu pernah sama orang tua. Allah, nggak ada terus saya nggak diampuni. Ya Allah, dulu saya tuh suka kebukul gara-gara diputusin, bukulnya bertindak. Akhirnya saya ikut jadi anak sama bukul gitu ya. Allah, artinya gak ada yang gak diampuni. Allah itu gak pernah putus asa menerima taubat hambanya. Justru kita yang putus asa taubat ke Allah. Gak pernah Allah putus asa. Udah kamu kan gak boleh lagi bertobat. Gak ada. Sampai matahari terbit di barat atau kita bisa ditarik sampai di neraka. Justru yang sering putus asa itu kita taubat ke Allah. Malah saya juga berpikir kenapa? Kayaknya Allah nggak ada, saya berbicara di orang bergabung baru kita sebentar dengan ujian kita yang banyak putus asa. Padahal itu bukan bagian adalah efek dari kesalahan kita di masa lalu. Itu juga udah diskon. Kalau nggak diskon sama Allah, mungkin kita dapat musibah lebih besar dari sekarang. Mumpung Allah diskon, dikasih musibah sedikit untuk mengkifarkan dosa-dosa kita. Husnuzon, kalau ke manusia dia kita husnuzon, apalagi kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita kepada Allah. Barakallahu fiikum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita tutup dengan sebuah doa kepada Allah. Dan saya selalu menitipkan, jangan lupa doain saudara-saudara kita di Suriah, Palestina, Rohingya. Jangan pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita.
Karena hari ini di dunia kita ngedoain mereka supaya Allah selamatkan. Nanti di akhirat di pintu surga mereka yang akan ngedoain kita supaya kita diselamatkan di akhirat. Jadi nanti di akhirat kata orang-orang mukminnya yang meninggal dalam keadaan syahid atau zalimin kan pasti masuk surga. Bukankah orang yang terbunuh itu tidak punya dosa? Semua dosanya diberikan kepada pembunuh, berarti dia pasti masuk surga. Dia akan berdiri di depan pintu surga ya Allah. Tolong tuh saudara-saudara saya orang Indonesia, orang Batam, orang Riau, orang Sumatera, orang Jawa yang dulu sering berdoain saya di dunia. Tolong please, tolong mereka supaya selamat dari hisab. Agar kita selamat. Kenapa saya tidak jadi hisab? Ditayangin sama doanya orang Rohingya, orang Suriah, orang Palestina. Sebetulnya kita bukan mendoain mereka, mendoain diri kita sendiri untuk di akhirat. Sebetulnya kita nggak nolongin mereka dengan donasi, menolong diri kita sendiri di akhirat. Jadi kalau itu juga masih berat, kayaknya kita termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Doain mereka. Setelah kita ngedoain, calon supaya jadi berarti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في ليبيا اللهم اجعل بلدنا بلدا قدسيا بلدا آمنا وارزق عنهم من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah, berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita, kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Age, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut.
Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2 meter setengah. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah, seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh, kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya? Kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Dan ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dibilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah, coba, cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid gimana tuh jawid qira'atak kata Teh Hanin tadi, kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya. Nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang.
Ya itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh penuh dengan anak muda. Ya alhamdulillah saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget. Orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzamil. Oh ya Muzamil. Oh ya. Kenal sama dia? Ya lumayan saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. eh oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, eh apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya kata dia. Iya kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh mas namanya siapa? Hanan. Hah Hanan yang mana nih kata dia. Mulai kaget dia kan. Mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki. Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata Kintar dulu. Saya lihat ke belakang, benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzamil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau, tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduanya di atas ojek, coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh booster? Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih cuma senang nemenin doang. Oh mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh ini ustadznya coba dengerin lagi. Oh kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu oh gimana coba dengerin nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri. Jangan sholat ke masjid. Sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya. Setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini. Kok saya dapat hidayah? Kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar. Ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah, Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan
atasannya bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, nggak ada dapat jatah cuti lagi. Eh, Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar ustadz dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau nggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur tiba-tiba lewat Alphard berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah. Dan itulah obat untuk segala kegalauan.